Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Podoli dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tasawuf falsafi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf itu berasal dari kata tasawwapa ya tasawwifu tasawufan, yang berarti berpindah. Sedangkan menurut para ahli itu masih ada beberapa pendapat atas pengertian tasawuf tersebut, baik secara etimologi maupun secara bahasa. Sedangkan falsafi itu sendiri bila dijelaskan secara singkat diambil dari kata filsafat. Filsafat adalah kajian tentang pemikiran filosofis yang mencari kebenaran spiritual dan hakikat realitas, atau mungkin lebih kepada berpikir kritis dan menggunakan logika. Nah, secara garis besar tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Jadi bisa disimpulkan bahwa tasawuf falsafi merupakan sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, atau bisa disebut dengan marifat, dengan pendekatan rasio yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar marifat saja, melainkan lebih kepada wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Terus yang kedua itu karakteristik tasawuf falsafi. Karakter tasawuf falsafi yaitu ajarannya yang lebih mengarah kepada teori-teori yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, mengedepankan akal, serta ajarannya yang memadukan dan antara visi mistis dan visi rasional. Dan juga tasawuf falsafi ini merupakan tasawuf yang paling berbeda dari tasawuf yang lainnya, di mana metodologinya tetap menggunakan Al-Quran dan Sunnah, namun pendekatannya itu yang lebih kepada rasionalitas atau filsafat. Konsep-konsep tasawuf mereka juga disebut tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajaran dan konsepsinya disusun secara mendalam dengan bahasa-bahasa yang simbolik, sehingga tidak heran apabila mayoritas sufi yang mempunyai paham tasawuf ini mengalami sikap ekstasi atau kemabukan spiritual dan mengeluarkan statement yang terkesan tidak awam. Konsep pemahaman tasawuf falsafi adalah gabungan pemikiran rasional, filosofis dengan perasaan dauk. Demikian, tasawuf jenis ini sering mendasarkan pemikirannya dengan dalil naqliyah, namun diungkapkan dengan kata-kata yang samar sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Kalaupun bisa untuk diinterpretasikan, orang lain cenderung kurang tepat dan sering bersifat subjektif.
serta juga tasawuf falsafi ini memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui hakikat sesuatu yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana, menyamarkan ungkapan dengan berbagai simbol dan terminologi. Jadi karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tasawuf falsafi memang benar-benar berbeda dari seperti tasawuf sunni atau tasawuf salafi dalam pengkajiannya dalam ilmu ketuhanan dan metode pencapaiannya. Nah, yang terakhir dan ajaran dari tasawuf falsafi. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Beliau lahir pada 180 Hijriah di daerah Bustom, Persia dan wafat pada 216 Hijriah. Abu Al-Bustami, beliau hidup dalam keluarga yang sederhana, ibunya yang taat dan seorang zahidiyah, serta memiliki dua saudara yakni Ali dan Adam. Keduanya termasuk sufi, walaupun tidak seterkenal Abu Yazid. Abu Yazid pada dasarnya adalah seorang sufi yang tekun dalam menjalankan syariah, karena beliau mempelajari fikih bermadzhab Hanafi, berdedikasi moral yang tinggi, dan mengagumi pribadi Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid tidak meninggalkan sebuah tulisan, tetapi para pengikutnya yang mengumpulkan ucapan dan ajaran-ajarannya. Dia memiliki banyak pengikut yang menanamkan diri Taifur. Ajaran tasawuf Abu Yazid. Yang pertama, fana dan al-baqo, yang berarti hilangnya perasaan seseorang. Dan yang kedua, al-ittihad, merupakan tingkat tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai, baik substansi maupun perbuatannya. Dalam ittihad, identitas telah hilang dan identitas menjadi satu. Sufi yang bersangkutan karena fananya tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Dan tokoh yang kedua yaitu Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Abdul Mughith Al-Husyam Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Badawi. Lahir pada tahun 244 Hijriah di Iran Tenggara dan wafat pada tahun 309 Hijriah. Pada usia 12 tahun, Al-Hallaj mempelajari Al-Quran dengan sepenuh hati sampai menjadi hafidz. Ia pun mempelajari tasawuf dan Sahal al-Tustari, seorang sufi berpengaruh dan independen yang mempunyai kedudukan spiritual tinggi dan terkenal karena tafsir dan Al-Qur'annya. Beliau meninggal dalam eksekusi pancung yang dilakukan oleh penguasa saat itu di Baghdad karena ajarannya saat dituduh dapat menyesatkan pengalaman tasawufnya. Menjadi corak falsafi menjadi warna tersendiri dalam sejarah tasawuf di dunia Islam. Ajaran Al-Hallaj yaitu Al-Hulul, yang artinya meyakinkan terjadinya kesatuan antara Khalik dan makhluk. Dan tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Tai Al-Haytami, lahir pada tahun 560 Hijriah di Murcia, Andalusia.
Beliau tinggal di sana dan wafat pada tahun 638 Hijriah di Sevilla, negara Spanyol. Beliau mempelajari Al-Quran, hadis, serta fikih pada sejumlah murid seorang faqih Andalusia terkenal, yaitu Ibnu Hazim Az-Zahiri. Ajaran Ibnu Arabi yaitu Wahdat al-Wujud, yang berarti kesatuan. Jadi kesimpulan dari tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional, dan berbeda dengan tasawuf akhlaki maupun sunni. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya, serta berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah memengaruhi para tokohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada beberapa tutur kata yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan materi tersebut. Selebihnya saya serahkan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.